Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaus kitab Jami'ud Durus, yaitu pada halaman 24. Al-fi'lu wa aqsamuhu, fi'il dan pembagiannya. Kalau diterjemahkan sesuai kitabnya, fi'il dan bagian-bagiannya. Wa huwa yashtamilu ala tis'ati fusulin. Kemudian dalam kajian fi'il dan juga bagian-bagiannya ini nanti ada sekitar 9 fasal. Al-awwal al-madi wal-mudhari wal-amr. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang qasimu terbagi al-fi'lu fi'il bi'tibari zamanihi, dengan meninjau zamannya, ila madin pada fi'il madi, wa mudhari'in dan fi'il mudhari, wa amrin dan fi'il amr. Kalau kamu ditanya fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab dan itu ditinjau dari sisi masa atau zamannya, maka nanti akan ada 3. Al-awwalu al-madi wal-mudhari wal-amr. Yanqasimul fi'lu bi'tibari zamanihi ila madin wa mudhari'in wa amrin. Kemudian pada fasal pertama kita akan membahas terkait dengan fi'il madi, mudhari dan amar. Jadi kalau kamu bertanya, apa sih sebenarnya fi'il dalam bahasa Indonesia, itu disebut kata kerja. Kemudian kata kerja sendiri itu dalam bahasa Arab disebut fi'il. Fi'il ini banyak, macamnya banyak, variannya banyak, pembagiannya banyak. Tapi kalau fi'il ini ditanya dari sisi zaman, peninjauannya dari sisi masa atau zaman, maka fi'il mengerucut kepada 3 fi'il. Ada fi'il madi, berbicara masa lalu. Ada fi'il mudhari, berbicara pada masa sekarang, sedang berlangsung atau akan datang. Sementara fi'il amar itu adalah fi'il yang untuk perintah dan untuk masa yang akan datang. Lebih konkretnya apa definisi fi'il madi? Fal madi, adapun fi'il madi, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin biz zamanil madi. Fi'il madi adalah fi'il, kata atau fi'il yang menunjukkan pada arti pada dirinya. Artinya fi'il yang punya makna sendiri. Dia punya makna. Begitu kalau kamu biar tidak terjebak. Kata yang memiliki makna, kemudian muqtarinin biz zamanil madi, dia bersamaan dengan masa lalu. Kaja'a telah datang, ijtahada wajtahada, di situ katanya adalah ijtahada telah bersungguh-sungguh, wa ta'allama telah belajar. Kemudian apa tanda-tandanya agar kita tahu ini fi'il madi? Wa alamatuhu ayyakbala ta'at-ta'nif as-sakinah. Petandanya diantaranya adalah menerima tak untuk pewanitaan atau tak ta'nif, tak yang di situ ada indikasi kalau nanti pelakunya adalah muannats, perempuan. As-sakinata yang bertanwin. Contoh, kataba kemasukan tak katabat, atau kemasukan tak dhamir seperti katabta, katabati, katabtuma, katabtum, katabtunna, katabtu. Wal mudhari'u, fi'il mudhari' adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsi, ia memiliki arti sendiri. Bukan artinya bermakna sendiri, dia memiliki arti. Muqtarinin bi zamanin yahtamilul hala wal istiqbala. Kemudian bersamaan dengan zaman, yang zaman ini memungkinkan sedang berlangsung atau hal, wal istiqbal atau akan datang. Bisa continuous, ya tak? Ya tak? Seperti itu. Bisa istiqbal, future. Seperti itu. Misal yaji'u, ya tak? Yaji'u wa yajtahidu wa yata'allam. Yaji'u sedang atau akan datang,
yajtahidu sedang atau akan bersungguh-sungguh, wa yata'allamu sedang atau akan belajar. Wa alamatu ayyakbala sin, petanda fi'il mudhari' menerima sin, au saufa atau huruf saufa, au lam atau lam, au lan atau lan, seperti sayaqulu saufa naji'u, lam aksad lan ata'akhir. Kalau dimasuki yang kayak gini, sin, saufa, lam, lam, dipastikan zamannya beristiqbal atau berzaman istiqbal, begitu. Tapi beda kalau lan atau akhara kan tidak akan. Berarti akan datang pun berarti tidak akan terjadi. Itu kalau maknanya lan. Yang betul-betul kita memastikan ini zaman istiqbal apa enggak? Ya kalau sudah mengatakan kemasukan sin, saufa atau lam atau lan. Tapi lan ini dalam bahasa Arab tidak akan, berarti tidak akan dilakukan. Kalau lan atau akhara, saya tidak akan terlambat. Wal amru fi'il amar atau fi'il perintah. Ma dalla ala talabi wuqu'il fi'li min al-fa'ilil mukhatab bighairi lamil amri. Fi'il yang menunjukkan pada tuntutan terjadinya pekerjaan dari pelakunya, yang pelakunya adalah lawan bicaranya tanpa ada lam amar. Ji, datanglah kamu. Kamu datang. Ji, datang kamu ya. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah kamu. Ta'allam, belajarlah kamu. Wa alamatu ayyadulla ala talab bisigha ma'a qabulihi ya al-mu'annatha ma'a qabulihi ya al-mu'annathatil mukhatabati. Petanda dari kata amar, fi'il amar, menunjukkan permohonan, permintaan, bisighati dengan sigha, bentuk, serta menerima kalau misalnya dimasuki ya mu'annath, ya untuk perempuan, mukhatab lawan bicara. Kalau saya ngomong ke Rahmat ijtahid, ke Mursyidah ijtahidi. Kalau ke Imam suaminya ijtahid, istrinya Evin ijtahidi. Misal, paham ya? Itu al-faslul awwal. Kemudian al-faslul tsani akan berbicara al-muta'addi wal lazim. Yanqasimul fi'lu bi'tibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Kalau fi'il itu ditinjau dari sisi maknanya, dari sisi makna, meanings, arti dari sebuah kata kerja itu sendiri, maka nanti ketika dikerucutkan ada dua. Ada yang pertama fi'il muta'addi. Nah, yang pertama fi'il muta'addi, yang kedua fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il tidak butuh objek, fi'il muta'addi fi'il butuh objek, begitu. Apa al-fi'lul muta'addi secara definisi di sini? Al-fi'lul muta'addi huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ila al-maf'ul bihi. Misal fataha tarikun al-Andalusa. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang berakhir, yang bekasnya memberikan efek, memberikan bekas, memberikan efek kepada pelakunya dan juga melewati kepada objeknya. Jadi bekas daripada pekerjaan ini juga akan berimbas pada pelakunya, juga sampai kepada maf'ul bih. Yata'adda atharu, athar dari pekerjaan, karena fi'il ini kan kata kerja. Bekas dari pekerjaan ini memberikan akibat kepada pelakunya, juga sampai tembus kepada maf'ul bih. Lek bahasa simpelnya gampang, fi'il yang butuh pada maf'ul bih atau pada objek. Contoh, fataha membuka, torikun torik. Nah,
Efek dari membuka ini kan juga mengena kepada torik. Kemudian tidak hanya kepada torik selaku pelaku, tapi juga kepada andalus. Begitu. Berarti torik menaklukkan andalus. Wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqa'u alaihi. Fi'il muta'addi itu pasti butuh fa'il, pelaku yang akan melakukannya, wa maf'ulin bihi yaqa'u alaihi, dan maf'ul bih atau objek yang menjadi sasaran dari perbuatan fa'il itu sendiri. Wa yusamma aidan fi'il muta'addi ini juga disebut dengan sebutan al-fi'la al-waqi', fi'il yang memberikan efek akibat. Liwuqu'ihi 'alal maf'uli bihi, karena menimpanya fi'il pada maf'ul bih. Atau nama lainnya wal fi'lal mujawiza, fi'il mujawiz, fi'il yang melewati, tidak hanya sampai kepada fa'il, tapi juga melewati fa'il hingga nyampe kepada maf'ul bih. Limujawazatihi al-fa'ila ilal maf'ul bih, karena melewatinya pekerjaan atau fi'il itu sendiri kepada fa'il hingga kepada maf'ul bih. Wa alamatuhu ayyakbalaha ad-dhamir allati ta'udu ila al-maf'ul bihi. Petandanya kalau ini fi'il muta'addi itu menerima pada hak dhamir, yang hak dhamirnya kembalinya nanti kepada maf'ul bih. Contoh, ijtahada bersungguh-sungguh at-talibu, talib, santri, mahasiswa, fa akramahu, lalu memuliakan hu kepada at-talib, ustadzuhu, siapa ustadznya at-talib. Ustadzuhu fa akramahu balik kemana? Balik kepada talib. Ustadzuhu, ustadznya siapa? Ustadznya talib, kan begitu. Kata akramahu di sini haknya kembali kepada maf'ul bih, kan begitu. Paham? Karena hak yang ada dalam lafaz akramahu itu kembali kepada maf'ul bih, maka dengan adanya fi'il yang bisa menerima hak dhamir dan hak dhamirnya kembali kepada maf'ul bih, maka dipastikan kata akrama itu adalah fi'il muta'addi. Ada lagi hak dhamir yang tidak sedemikian. Contohnya kayak gimana? Ini. Amma ha'ud dhamiril lati ta'udu ila dzarfi. Sedangkan hak dhamir yang ia kembali kepada dzaraf, awil masdari atau kembali kepada masdarnya, fala takunu dilalatan ala ta'addil fi'li. Maka itu tidak bisa menjadi petanda atas kemuta'addiannya fi'il. In lahiqathu, jika hak dhamir itu mengiringi fi'il itu sendiri. Fal awal, yang pertama contoh, yaumal jum'ati zurtuhu. Yaumal jum'ati, pada hari Jumat, zurtuhu, aku mengunjunginya. Kata hu ini balik kemana? Hu ini, hu-nya balik kepada yaumal jum'ati. Sementara yaumal jum'ati itu maf'ul bih apa dharaf? Dharaf. Berarti kata zara yazuru, zurtu, maka itu tidak bisa kita katakan dia muta'addi, karena haknya tidak balik kepada maf'ul bih, tapi kembali kepada dharaf. Wasani, yang kedua, contoh, tajammal bil fadilati tajammulan, kana yatajammaluhu salafuka salih. Tajammal, berhiaslah, buatlah kecantikan, keindahan, bil fadilati, dengan keutamaan,
tajammulan dengan membuat kecantikan, membuat keindahan, karena yang ada, ya tahu, isimnya apa tajammul? Yatajammaluhu salafukas soleh, yang membuat kecantikan atau keindahan kepada tajammul salafukas soleh, siapa orang salafmu yang saleh. Kata yatajammaluhu di sini, hu-nya itu balik kemana? Kembali kepada masdar. Masdarnya kata tajammala yatajammalu tajammulan. Berarti tajammala ini bukan fi'il muta'addi, karena haknya kembali kepada masdar. Falha'u fil mithalil awal fi mawdi'i nasbin ala anna maf'ulun fi. Hak dalam contoh pertama yaumal jum'ati surtuhu, haknya di situ nasab tapi menjadi maf'ul fi. Wa fil mithal tsani fi mawdi'i nasbin ala anna maf'ul mutlaq. Kemudian hak dalam contoh yatajammaluhu, haknya itu nasab tapi bukan maf'ul bih, maf'ul mutlaq. Gitu. Seperti itu, diangan aja. Bisa jadi mursyid kemarin enggak paham ini kemarin. Begitu. Malah dapat sekarang, termasuk juga saudaranya mursyid yang jurusan UIN Malang. Al-muta'addi bi nafsihi wal muta'addi bi ghairihi. Ada fi'il yang dia secara mandiri bisa memberikan ta'diyah, memberikan efek. Ada wal muta'addi bi ghairihi, dia tidak bisa mandiri, tapi butuh sarana lain sehingga dia bisa memberikan efek atau akibat. Makna simpelnya, ada muta'addi langsung, fiilnya langsung memberikan efek pada maf'ul bih. Ada yang muta'addinya butuh bantuan. Seperti apa? Al-fi'lul muta'addi imma muta'addin bi nafsihi wa imma muta'addin bi ghairihi. Fi'il muta'addi itu ada yang muta'addi langsung secara mandiri, dirinya sendiri. Ada juga muta'addi dengan media yang lain atau dengan selainnya. Fal muta'addi bi nafsihi, fi'il muta'addi yang dia muta'addi dengan dirinya sendiri, ma yasilu ilal maf'uli bihi mubasharatan, fi'il yang ia sampai pada maf'ul bih secara mubasyarah atau langsung. Ai bi ghairi wasitatin bi harfil jar, tanpa dengan sarana huruf jar. Seperti itu. Seperti apa? Contoh, darabtu Zaidan. Kalau darabtu Zaidan itu apa maknanya sih? Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid. Pertanyaannya mana fi'ilnya sih? Darab. Dorob apa doroba? Kamu yang benar, kamu jangan bikin saya galau. Doroba. Yeah. Oke. Kemudian saya tanya Farul, mana fa'ilnya dalam contoh darabtu Zaidan? Dhamirtu. Mantap, itu fa'il. Kemudian maf'ul bihnya Zaidan. Oke. Kemudian saya akan tanya, ya kan, kepada imam. Dalam contoh di bawahnya, baraitu al-qalam. Saya ngerik pulpen. Kok ngerik pulpennya? Ngerik pulpen itu berarti Meruncingkan itu. Meruncingkan ya. Ya. Mengasah. Ngeri, makna aslinya ngeri. Baraitu al-qalama, saya meruncingkan pulpen. Mana fa'ilnya, Mam? Dhamirtu. Kemudian mana maf'ul bihnya?
Kalau lama Muta'addi binafsi atau ghairi? Ghairi. Nah, wa maf'uluhu yusamma sarihan. Maf'ulnya di sini disebut maf'ul Sorah. sharih karena bukan isim Damir. dhamir. Bener bighairi. Hah? Apa? Bighairi. Oh, bukan. Binafsi. Binafsi. Daraitul qalama itu maf'ul bihnya langsung mubasyarah tanpa ada huruf jar, berarti muta'addi binafsi. Kalau yang menggunakan huruf jar berarti muta'addi bi ghairi. Dalam contoh daraitul qalama, maf'ul bihnya disebut maf'ul sharih karena bukan isim dhamir. Wal muta'addi bi ghairihi ma yasilu ila al maf'ul bihi bi wasitati harfil jar. Fi'il yang muta'addi dengan selain dirinya berarti bukan dirinya sendiri, tidak mandiri, yaitu fi'il yang mencapai pada maf'ul bihnya dengan sarana huruf jar. Contoh, dhahabtu bika, saya berangkat pada kamu. Saya berangkat pada kamu. Yes. Saya berangkat denganmu. Yes. Saya berangkat padamu. Berarti dia dhahabtu bika itu saya berangkat padamu. Dia berangkat menuju kamu, kan begitu? Saya berangkat menujumu. Saya berangkat padamu. Kata dhahabtu bika ini bisa kita katakan dhahabtu itu adalah fi'il muta'addi. Tapi ketakdiahannya, muta'addinya butuh huruf jar, sehingga objek dari kata dhahaba tadi nyampe kepada ka dengan menggunakan media bi. Dhahabtu bika yang maknanya adalah adhabtuka. Saya memberangkatkan ka padamu. Saya berangkat ka padamu. Sedikit unik ini kan, karena makna aslinya sebenarnya memang bukan muta'addi, makanya agak kesulitan. Begitu. Paham? Adhabtuka. Kenapa kok kita tidak maknai adhabtuka? Tidak harus kamu maknai adhabtuka. Begitu. Adhabtu, mana fa'ilnya? Tu. Mana maf'ul bihnya? Ka. Kalau kayak adhabtuka, maka kita akan mengatakan itu muta'addi binafsi. Tapi kalau kamu menggunakan diksi dhahabtu bika, maka muta'addi bi ghairi. Wa maf'ulu yusamma ghairu sharih. Maf'ul dalam lafaz dhahabtu bika atau juga maf'ulnya adhabtuka itu maf'ul bihnya ghairu sharih karena berupa isim dhamir. Wa qad ya'khudhul muta'addi maf'ulaini. Terkadang muta'addi itu tidak hanya memberikan efek kepada satu objek saja, tapi kadang memberikan efek pada dua maf'ul, dua objek. Ahaduhuma sharih, yang salah satu dari objeknya tadi sharih, wal akhiru ghairu sharih, sementara yang terakhir itu tidak sharih. Begitu. Atau wal akharu, sementara yang lain tapi kurang pas, ya tahu? Yang pas itu wal akhiru ghairu sharih, sementara yang terakhir tidak sharih. Contoh, addu al amanati ila ahliha, sampaikanlah oleh kalian al amanat, pada amanat, ila ahliha, pada ahlinya. Seperti itu. Kenapa kok dikatakan ghairu sharih? Ternyata alasan ghairu sharih di sini tidak hanya sebatas sharih itu kalau kita masuk kepada nahwu dasar itu tidak, kalau tidak berbentuk muawwal bil masdar dan tidak berbentuk isim dhamir sharih. Lawannya dari sharih isim dhamir.
ternyata makna sorry di sini berkembang lagi. Contohnya kayak ini. Jadi addu al-amanati ila ahliha, sampaikanlah oleh kalian semua al-amanati pada amanat. Ini maf'ulnya sorry. Ila ahliha, pada ahlinya. Maf'ulnya tidak sorry. Padahal kata ahlun itu dhamir apa bukan? Bukan. Tapi kenapa kok dikatakan ghairu sorry? Ternyata maksud ghairu sorry di sini adalah maksudnya menurut Syekh Mustafa Al-Ghulaini karena maf'ul bih-nya tidak langsung, masih menggunakan huruf jar. Itu ghairu sorry. Kalau kita masuk maf'ul bih pada kitab dasar, maf'ul bih zahir, ada maf'ul bih dhamir. Dalam bahasa yang lain, maf'ul sorry, maf'ul apa? Zuhir. Ghairu sorry atau dhamir. Yes, kita cek. Fal amanati boleh, fal amanatu boleh. Fal amanatu, kata al amanat maf'ulun bihi sarihun, itu disebut maf'ul bih sarih. Wa ahli, kata ahli maf'ul bih juga ghairu sarih tapi tidak sarih. Kenapa? Wa huwa majrurun lafdhan biharfil jar, karena secara lafaz dia dijarkan dengan huruf jar, mansubun mahallan, tapi secara status dia beri'rab nasab. Kenapa? Ala annahu maf'ulun bihi ghairu sarih, karena dia masih dikatakan maf'ul bih yang tidak jelas. Jadi ilmu nahwu ini kalau digali luar biasa kan? Kamu tidak menyangka adul amanati ila ahliyat, mana maf'ul bih yang kedua? Ternyata kata ahliha ini satu sisi jar dengan majrurun bi ila, tapi di sisi lain dia maf'ulun bi, tapi secara mahallan. Al-muta'addi ila aksara min maf'ulin wahid, fi'il yang muta'addi pada yang lebih dari satu maf'ul. Bagaimana perinciannya fi'il muta'addi yang melebihi satu atau dua atau tiga maf'ul? Yanqasimul fi'lul muta'addi ila thalathati aqsam. Fi'il muta'addi itu terbagi menjadi tiga bagian. Muta'addin ila maf'ulin bi wahid, yang muta'addi hanya pada satu maf'ul bi, satu objek. Wa muta'addin ila maf'ulaini, muta'addi pada dua objek, dua maf'ul. Wa muta'addin ila thalathati mafa'ila, dan muta'addi pada tiga maf'ul. Fal muta'addi ila maf'ulin bihi wahid katsirun, yang muta'addi pada satu maf'ul itu banyak. Wa dzalika, hal itu seperti kataba menulis, akhadha mengambil, afara memasukkan, wa akrama memuliakan, azama mengagungkan. Itu maf'ul bih pada itu muta'addi pada satu maf'ul bih. Al-muta'addi ila maf'ulaini, fi'il yang muta'addi pada dua objek, pada dua maf'ul bih. Al-muta'addi ila maf'ulaini ala qismaini, fi'il muta'addi yang ta'diyahnya pada dua maf'ul itu dibagi menjadi dua. Qismin yansibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada wa khabara, laisa asluhuma mubtada'an wa khabara, wa qismin yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabar. Kalau fil muta'addi yang ta'diyahnya, objeknya butuh pada dua maf'ul, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menasabkan dua maf'ul, tapi aslinya dua maf'ul tadi bukanlah mubtada' dan khabar. Ada lagi bagian yang lain, menasabkan dua maf'ul, hanya saja dua maf'ul itu aslinya mubtada' dan khabar. Fal awwalu, yang pertama, berarti yang bagian menasabkan dua maf'ul, tapi dua maf'ul tadi bukan aslinya, bukan mubtada dan khabar. Seperti apa? Mislu a'ta memberikan, sa'ala meminta, manaha memberikan, mana'a mencegah, kasa memakaikan, wa albasa memakaikan. Kalau kasa ini memakaikan baju ya. Wa 'allama mengajarkan, taqulu a'taituka kitaban, manahtu al-mujtahida jaizatan. Di situ a'taituka kitaban.
Manahtu al-mujtahida jaizatan. Manahtu al-kaslana at-tanazzuha. Kasautul faqira thawban. Albastu al-mujtahida wisaman. Jadi kalau memakaikan itu pakai kasar, tapi kalau memakaikan bukan baju itu albasa. Wisaman maknanya medali. Allamtu sayyidan al-adaba. Wathani, kemudian yang kedua berarti bagian yang di situ adalah fi'il muta'addi yang ta'diyahnya pada dua maf'ul atau dua objek. Hanya saja kedua maf'ul tadi ini aslinya mubtada dan khabar. Maka bagaimana? Ala qisma ini saya dibagi lagi. Yang pertama af'alil qulub, fi'il yang sifatnya hati. Kemudian wa af'alit tahwil, fi'il tahwil. Apa af'alul qulub? Apa af'alut tahwil? Insyaallah ketemu pada pertemuan besok insyaallah. Idza tayassara lana li at-ta'allum bil jamaah. Nakhtatim hadha al-liqa bi qira'ati hamdalah jama'atan.